Surat protes atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov resmi dikirim PSSI. Sebelumnya, wasit asal Tajikistan tersebut mendapatkan sorotan pasca memimpin laga Timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Salah satu hal yang jadi sorotan adalah kartu kuning kedua bagi Ivar Jenner yang merubah arah pertandingan. Selain itu, ada keputusan-keputusan dari Nasrullo yang meringankan bagi Qatar meski tim tuan rumah melakukan pelanggaran keras. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan langkah protes sudah mereka ambil. PSSI sudah bersurat dengan AFC atas masalah ini. Memo protes tersebut dikirim tepat setelah pertandingan antara skuad Garuda Muda melawan Qatar. Resmi sudah kami masukkan. Setelah pertandingan surat protes dikirim PSSI, kata Erick Thohir. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menyampaikan protesnya di sesi jumpa pers. Menurutnya, aksi wasit Nasrullo justru lebih menguntungkan Qatar. Skuad Garuda Muda juga banyak dirugikan di laga tersebut. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar, jadi apapun yang kami coba, wasit mengganggu kami, membuat keputusan terburuk terhadap kami, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers seusai laga. Pelatih berusia 53 tahun ini sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Dia menegaskan bahwa publik bisa melihat langsung laga antara kedua tim. Tentunya keputusan yang kontroversial dari wasit membuat rencana yang sudah dia bangun tidak maksimal. Bahkan, hingga akhir laga Indonesia hanya bermain dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Keputusan yang tidak adil. Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, pungkasnya. Nama Emil Audero Mulyadi menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir lantaran dirinya menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di sela kesibukan bersama Inter Milan. Beberapa tahun yang lalu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap kiper keturunan Mataram tersebut. Namun, pada saat itu, Emil tidak menunjukkan tanggapan yang positif. Bahkan, ayahnya secara terbuka menolaknya dengan alasan prestasi Timnas Indonesia yang kurang memuaskan. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, Timnas Italia, Red, kata Edi Mulyadi dalam video viral 3 tahun silam. Namun, akhir-akhir ini, seiring dengan peningkatan prestasi Timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman, bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Tulis Erick Thohir. Erick Thohir dan Emil Audero sama-sama memiliki keterkaitan dengan klub Italia, Inter Milan. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik soal naturalisasi Martin Paes. Sebelumnya, proses naturalisasi kiper FC Dallas itu dikabarkan mengalami kendala lantaran artikel 9 ayat 2 soal pergantian asosiasi yang ditetapkan FIFA. Akan tetapi ada kabar baik. Anggota Exco PSSI periode 2019 hingga 2023 Hassani Abdul Ghani menyebut ada celah untuk melanjutkan naturalisasi Martin Paes. Menurutnya, ada peraturan yang dapat dimanfaatkan, khususnya soal negara yang tidak mengenal dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Benar Martin tidak eligible karena pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 setelah September 2020, tulis Hassani di Instagramnya. Hassani yang sebelumnya mengurusi proses naturalisasi di era Muhammad Iriawan ini mengungkapkan masih ada peluang. Jika PSSI jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 FIFA. Namun kalau belajar dari kasus Jordi Amat yang juga pernah bermain di Timnas U21 Spanyol, ada kemiripan. Bedanya Jordi membela Spanyol hanya beberapa minggu sebelum deadline September 2020. Tapi ada ayat lain di pasal 9 tersebut yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dual citizen. Oleh karenanya menurut saya Martin masih punya kesempatan kalau federasi jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 FIFA tersebut, kata Hassani.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengirimkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait sejumlah keputusan kontroversial dalam duel Qatar versus Timnas Indonesia U23 pada pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024, Senin 15 April. Dalam pertandingan di Stadion Jasim bin Hamad tersebut, Timnas U23 kalah 0-2 lewat gol penalti Khalid Ali Sabah dan tendangan bebas Ahmed Al-Raki. Akan tetapi sejumlah keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov ikut mewarnai kekalahan Garuda Muda Melihat situasi tersebut, Erick Thohir sangat kecewa dan akan melakukan protes kepada AFC saat berbicara di depan pemain di kamar ganti. Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati, sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC, untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini, ucap Erick. Erick Thohir juga tidak berhenti memberikan semangat kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang begitu terpukul dengan kekalahan kontroversial itu, kami semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir, fokus untuk memberikan yang terbaik di dua pertandingan fase grup berikutnya, tutur Erick. Kekalahan dari Qatar itu jadi kerugian besar bagi Garuda Muda. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 bukan saja gagal meraih poin, namun juga kehilangan dua pemain untuk pertandingan berikutnya lawan Australia, Kamis 18 April. Gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner kesal betul usai dikartu merah di laga kontra Qatar. Dia sampai mengumpat soal wasit di media sosialnya. Indonesia menghadapi Qatar pada laga perdana grup A Piala Asia U23 di Jasim bin Hamad Stadium, Doha, Senin, 15 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia mampu mengimbangi Qatar meski banyak ditekan sejak menit awal, bahkan ada peluang Indonesia yang menghantam tiang pada menit ke-39 dari Rafael Struijk. Tapi, Indonesia mendapat bencana saat dihukum penalti pada menit ke-44 karena Rizky Ridho melanggar Mahdi Salem. VAR yang menegaskan pelanggaran Rizky tersebut dan penalti dieksekusi oleh Khalid Ali dengan sempurna. Indonesia makin terpuruk setelah Ivar Jenner mendapat kartu kuning kedua di awal babak kedua. Bermain dengan 10 orang membuat Indonesia kesulitan mengejar dan malah kebobolan lagi karena gol Al-Rawi. Indonesia yang kalah 0-2 akhirnya menuntaskan laga dengan 9 pemain karena Ramadan Sananta di kartu merah. Kekalahan ini rupanya tidak diterima dengan baik oleh para pemain dan juga supporter yang merasa sering dirugikan keputusan wasit Tajikistan Nasrullah Kabirov. Ada beberapa pelanggaran pemain Qatar yang cuma di kartu kuning. Bahkan kartu kuning pertama Ivar Jenner di menit ke-13 juga hadir karena aksi tipu-tipu Mahdi Salem. Sontak saja ini bikin Ivar Jenner kesal bukan main dan meluapkannya di akun Instagram. Ada salah satu postingan di Instagram Stories-nya disertai emotikon badut oleh Ivar Jenner. Dia juga menuding Mahdi Salem berpura-pura sakit sambil menunggu VAR mengambil tindakan.